Wirausaha. Pemirsa, saya Eka Muhaimin dari kelas Wirausaha. Pada kesempatan ini, saya mengajak pemirsa untuk belajar bersama tentang perkembangan ilmu kewirausahaan. Pada dasarnya, perkembangan kewirausahaan secara historis telah dimulai dari sejak berabad-abad sebelum Masehi. Dengan kemampuan wirausaha, dalam arti kemampuan dalam pengambilan resiko, berinovasi, menerapkan sistematika kerja, bangsa Mesir dapat membangun piramida, bangsa Cina dapat membangun tembok raksasa, dan kerajaan Mataram kuno dapat membangun Candi Borobudur. Kemudian pada abad pertengahan, VOC, perusahaan perniagaan Belanda, menjadi sistem pengumpul bahan mentah rempah-rempah dari Nusantara untuk kepentingan memasok pasar Eropa adalah contoh usaha yang berisiko, di mana sebelumnya telah dirintis pencarian rute ke timur jauh oleh Marco Polo. Perkembangan konsep kewirausahaan pada abad pertengahan digambarkan sebagai seorang yang berani mengambil resiko akan keberanian mengelola proyek dengan kontrak pada harga yang ditetapkan di awal. Pada abad ke-17, konsep kewirausahaan kemudian berkembang dengan menitik beratkan pada konsep resiko. Contoh, tokoh wirausaha pada saat itu adalah John Law, seorang banker dari Prancis yang membuka perjanjian waralaba perdagangan di daerah dunia baru Amerika Serikat. Perusahaan disebut dengan Mississippi Company. Perjanjian ini berakhir dengan kerugian. Tujuan awal untuk mendongkrak harga saham di perusahaan ini tidak tercapai. Yang terjadi, perusahaan utama di Prancis mengalami kolaps. Dengan melihat kegagalan Law, Richard Cantillon memperbaiki cara pandang tentang teori kewirausahaan. Cantillon mendefinisikan wirausaha adalah seorang pengambil resiko, dicontohkan pada petani, pedagang, pengrajin, dan pemilik usaha lainnya yang berani membeli produk baku pada harga tertentu dan menjualnya pada harga yang belum ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang ini bekerja pada situasi dan kondisi beresiko. Kemudian pada abad 18 berkembang perdagangan bahwa wirausaha adalah seorang yang memiliki hasil inovasi dikembangkan bisnisnya dengan menggunakan modal dari pihak lain. Contohnya penemuan bola bohlam listrik oleh Thomas Edison. Bisnis bidang kelistrikan oleh Edison dikembangkan dengan mendirikan General Electric. Kini General Electric merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika dan dunia. Ketika memasuki akhir abad 19 dan abad 20, perubahan konsep kewirausahaan ditandai dengan pemisahan antara peran manajer dengan wirausaha. Wirausaha mengorganisir dan mengoperasikan usaha untuk kepentingan pribadi. Dia menggunakan inisiatif, keterampilan, dan kepiawaiannya dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengadministrasikan perusahaan. Kerugian dan keuntungan merupakan konsekuensi dari kemampuan melihat dan mengontrol keadaan lingkungan bisnis. Carnegie di pertengahan abad 20 menekankan bahwa wirausaha adalah seorang yang mengambil resiko. Dilihat dari perkembangannya, kewirausahaan dikenal secara populer pada awal abad ke-18. Pada tahun 1755, seorang Irlandia bernama Richard Cantillon yang berdiam di Prancis merupakan orang pertama yang menggunakan istilah wirausaha dalam bukunya. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan bahwa wirausaha adalah seorang yang mengambil resiko. Pada awalnya, wirausaha merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah dan menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Yang kedua, pada tahun 1912, Schumpeter mengartikan wirausaha yang sampai saat ini masih relevan dan masih diikuti banyak kalangan. Menurutnya, wirausaha tidak selalu berarti pedagang atau manajer, tetapi juga seorang yang unik yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko dan memperkenalkan produk-produk yang inovatif serta teknologi baru ke dalam perekonomian. Yang ketiga, tahun 1994, sejalan dengan perkembangan konsep kewirausahaan,
Peter F. Drucker mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat, tahun 1995, definisi yang dikemukakan oleh Peter F. Drucker dikemukakan lebih luas lagi oleh Peter Histrick yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah penciptaan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha. Diikuti dengan penggunaan uang, fisik, resiko, dan kemudian menghasilkan balas jauh berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Yang kelima, tahun 1996, definisi di atas jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Thomas W. Zimmer yang mengungkapkan bahwa kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi orang dalam setiap hari. Jadi, pengertian kewirausahaan di atas dapat disimpulkan beberapa konsep seperti kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam arti kreatif dan inovatif, mengorganisasi, menanggung resiko, berorientasi, hasil, peluang, keputusan diri, dan kebebasan. Oleh karena itu, jiwa dan perilaku kewirausahaan tidak hanya dikemukakan pada konteks bisnis, tapi juga dalam semua organisasi dan profesi. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.